Joni, kau punya tunggakan uang kos 2 bulan belum dibayar ya? Waduh, suara ibu kos nih pasti. Oh iya bu, maaf ya, Joni masih cari kerja nih. Mungkin minta tempo 1 minggu dulu ya, nanti pasti Joni bayar. Ya sudah, cepat kau bayar ya. Atau nanti ku bilang ke mama kau. Aduh, siapa lagi sih ini? Kenapa John? Bu kos nagih uang sewa. Udah tahu covid gini kan? Gak ada diskon lagi. Parah banget sih, gak ada duit gini. Ya iya sih yo, covid, ran duit. Emang awakmu sudah golek kerja po? Kan lumayan nambah-nambah duit. Sudah sih ya, tapi ya gitu. Susah mau cari kerja. Kemarin ngelamar jadi barista, kalah gitulah sama cewek. Mau jadi pramuniaga juga, lebih milih cewek. Emang susah ya kalau cari kerja, kalau nggak good looking gini, kalah sama cewek. Yo cari ini sih ngono. Selamat datang di episode 5 podcast. Katanya sih gitu. Katanya sih gitu. Ini podcast yang paling lemas dan paling santai ya. Ada podcast kebanggaan kita sendiri. Kita sendiri. Ya. Kita bertiga deh. Podcast kemarin kita banyak mendapat masukan, jadi katanya kita tidak boleh tertawa gitu. Jadi tahan tawa. Kita senyum-senyum aja deh. Iya benar. Podcast kemarin kita kedatangan tamu, sekarang kita nggak ada tamu ya? Gak ada. Karena budget kita kurang. Kurang ya. Mungkin ada donatur. Kita butuh donatur. Jadi tiga podcast awal itu kita dapat honor buat bayar bintang tamu yang podcast episode 4. Tapi nggak balik modal. Iya benar banget. Kemarin bayarannya apa ya? Avanza ya kalau nggak salah. Iya, Rodanya masih 3. masih gutang roda kita lagi santai. Kasian. Masih tetap Kasian. bersama saya. Saya siapa? Cerita Saraswati 31 tahun Bali. Takut. Gak ada gitu ya. Ntar Iya. aku isi ya backsoundnya ya. Iya. Itu backsound Miss apa ya? Miss Thailand. Apa Taichan? Sate kali Sate ya. dong. Ya. Perkenalkan diri, Oh ya. Masih sama saya dong. siapa? Eka Riwayati Jember. Gak enak banget. Masih bersama saya mantan Miss Thailand. Lahap lahahoy. Lahap lapna pakahun. Lumayan ya pembukaannya. Lumayan. Ngomong-ngomong lakop lahai. Gak gitu. Berapa Mai? Kok aku gak bisa ya? Kok aku gak bisa ya? Kok Harus- kayak gimana harus- kayak gimana? Harus pernah ke Thailand dulu ya. Oh, Maaf ya. sombong banget sih. Oke. Jadi waktu itu kan aku ke Thailand karena kerjaan. Oh. Penghasilannya lumayan berarti dia. Oh iya ya. Ya Punya gitu duit deh. berarti ya. Apa kabar kita? Aduh. Emang gimana sih pekerjaan cewek cowok kan sama aja nggak sih? Bagus ya. Bridgingnya bagus banget loh itu. Ya jadi buat para pendengar kali ini kita ngebahas yang santai-santai tapi banyak orang pertanyakan ya. Iya. Jadi ngomongin pekerjaan nih. Jadi yang lalu-lalu kita banyak ngomongin relationship dan kejadian sosial media. Sekarang kita ngomongin pekerjaan. Kerjaan. Nah, pekerjaan di sini banyak banget yang bertanya nih karena banyak sekali ingin mendengarkan pendapat para wanita nih kayak kalian nih. Eka Riwayati dan juga Jui ya. Gimana sih sebenarnya arti pekerjaan bagi kalian nih? Kalau menurutku sih untuk zaman yang sekarang nih, yang udah modern ya, modern gak sih? Ya modern sih. Kayak semua wanita tuh, semua perempuan pasti nggak punya apa ya, punya pemikiran yang nggak pengen di rumah aja gitu. Dia kayak mau ngembangin apa
mungkin kayak ngembangin potensinya dia, atau dia pengen Make ilmu yang udah didapat waktu sekolah. iya itulah, pengen berkembang gitu loh. Oh iya ya, itu juga ini ya. Kalau misalnya diem yang emang disengaja buat diem di rumah itu kayak nggak tahu ya, masih ada atau Bisa juga sih kerja di rumah kan sebenarnya oh kalau cewek. tapi masih bekerja Kak, Iya, masih masih bekerja. bekerja. Tapi kan masih banyak juga kan pandangan orang-orang gitu kan tentang cewek tuh harusnya kalau sudah menikah ya. Kalau ini kita ibaratkan kalau sudah menikah pasti harus diem di rumah gitu, nggak boleh kerja gitu kan. Ya itu kan pilihan. Berarti itu pilihan ya itu ya. Pilihan sih. Kan balik ke ini sih, balik ke Kesepakatan sama calon pasangan. sama pasangan. Kalau Kak Jui? Kalau saat ini sih karena emang sendiri dan ada tanggungan, ada keluarga, terus emang lagi suka-sukanya kerja sih, lagi gencar-gencarnya kerja aja. Jadi ya kerjaan itu segalanya. Aku semelek-meleknya aku kerja. Iya, Gitu. karena kebutuhan. Iya benar, kebutuhan semakin Ya, meningkat. karena kebutuhan. Sama Berarti ya. bekerja kenapa ya? Karena kebutuhan. Iya, benar. Iya, Gitu karena ya. kebutuhan. Iya, karena kebutuhan ya. Karena Mungkin pertanyaan cocok itu kalau udah nikah kali ya. iya, Kalau cewek kan pasti semua orang juga ingin bekerja kan, cari duit lah ya. cari duit. Heeh. Cuman banyak yang paradigma umum, pandangan orang yang tentang cewek harusnya diem di rumah itu mungkin kalau sudah memasuki masa pernikahan itu ya, maksudnya ya. Iya kan? Masih banyak kan cewek-cewek yang harus diem Harus di di rumah, nggak harus kerja gitu. Biarin suami yang menafkahi istri diem di rumah. Kan kayak Kalau gitu suaminya ya. mampu. Nah, pendapat kayak gitu kalian setuju nggak? Enggak sih. Maksudnya gimana sih pendapatnya? Harus berhenti kerja kalau Enggak nikah sih. gitu. Iya. Enggak. Ya tapi balik kesepakatan sih tadi ya. Tapi kalau misalnya aku sih, Nego kalau lagi. misalkan gimana ya, kan setiap perempuan tuh kayak punya impiannya masing-masing kan. Kalau aku sendiri sih pengennya setelah nikah ya tetap berpenghasilan. Iya. Tetap berpenghasilan itu. Jadi tetap kayak ngurusin rumah tangga tapi tetap punya penghasilan sendiri gitu. Iya. Mm-mm. Berarti Kak, cewek itu termasuk cewek yang harus berpenghasilan ya berarti ya. Kalau aku, Iya. 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 Kalau Kak Jui? Sama, Sama. harus berpenghasilan sih. Soalnya kita walaupun kita udah nikah pun sedikit banyak kita harus ingat sama keluarga kita di rumah Iya. waktu belum nikah kan. Kalau nggak gadis kita itu harus ingat juga nggak mungkin kita minta sama suami dong buat Iya, ngasih ke buat orang ngasih. tua kita gitu. Terus lagian kalau kita punya pegangan sendiri, kita punya penghasilan sendiri, kalau aku sih ngerasa tuh kayak aman gitu loh. Bener. Hidup Iya, gue nih jauh kayak lebih aman, aman. nah. Iya sih, iya Kan sih. kita tuh nggak tahu gitu loh ke depannya itu rumah tangga kita ya, kita tuh selalu berusaha untuk Positif. positif bahwa rumah tangga kita tuh baik-baik akan Baik-baik baik aja, aja. iya. Tapi kan kayak gini tuh kan datangnya tiba-tiba kan ya. Iya. Misalkan nih ntar si suami uangnya tuh nggak cukup, terus kita kan kerja nih punya penghasilan, kita lah bisa bantu kan, kayak bekerja sama gitu loh. Iya. Itu sih alasannya kenapa harus berpenghasilan kalau aku. Benar. Tapi kadang-kala sekarang kayaknya bisa jadi penghasilan perempuan bisa jauh di atas penghasilan Nah laki-laki itu kan. gimana tuh? Nggak Nah, menutup itu. kemungkinan itu terjadi Iya. kan. Iya. Kalau menurut cowok sih nggak apa-apa sih. Gini Kalau ya, kamu sendiri? ya cowok cewek kerja itu nggak apa-apa, apalagi khususnya cewek ya. Kan kita juga nggak tahu nih kalau tiba-tiba si suami kena PHK atau Nah apa. iya. Paling enggak memang benar sih tadi Eka bilang sempat cewek itu paling enggak punya tabungan atau pegangan lah gitu buat dirinya sendiri. Ya karena nggak tahu kan suami kita kena PHK atau mungkin kemungkinan paling buruk mungkin meninggal atau apa, Iya. ditinggal tiba-tiba itu Iya. antara meninggal atau Iya, sama itu yang ya. lain gitu kan. Iya kan. Dan juga tadi udah ngambil sedikit kesimpulan sih, berarti cewek dan cowok bekerja itu tergantung dari kesepakatan dan kebutuhan, ya kan? Iya. Iya benar sih. Kalau nggak butuh-butuh banget mungkin si cewek juga di rumah nggak pun nggak apa-apa. apa-apa, asal Iya cukup. kan? Asal Asal cukup. Ya kan balik ke pilihan Siapa kan. sih yang nggak suka santai-santai Iya juga sih. sih ya. Iya. Cuman
Tapi nggak santai juga lo kan ibu rumah tangga. Iya sih, gak santai juga kalau dipikir. Itu kerjaan berat banget. Mungkin sebenarnya yang rumah tangga. mungkin yang nggak mau bekerja tuh mungkin dia pengen lebih fokus sama anaknya, perkembangan anaknya gitu nggak Iya. sih? Iya. Oh. Itu. Karena di rumah pun gak habis-habis pasti kerjaan. Iya itu Mm-mm. dah. Nyuci baju, nyuci piring, ngepel lantai. Dan genteng. Genteng suami dong, Oh, suami masa ya. istri juga. Oh iya. Tapi kan siapa tahu suaminya capek bekerja. Dibantuin benerin genteng. Iya, Ya bisa jadi sih. iya kan. Tapi kalau dibalik yang berpenghasilan besar si cewek gimana ya? Nah, kayak harusnya itu pertanyaan buat kamu ya. Iya, harusnya kita yang nanya. Padahal nggak. Aku mau ngelempar ke yang denger deh. Pendengar. Jawaban kalian gimana? Nggak bisa Nggak jawab. bisa ya? Ya gimana? Ya silakan jawab di kolom komentar dong. Kalau Cewek berpenghasilan lebih besar ya sah-sah aja sih. nggak, kalau buat kamu sendiri tuh nggak gini nggak sih? Kayak ada rasa minder. Minder gitu. Iya, cewek kayak mendominasi gitu karena penghasilan lebih besar gitu. Wow, di rumah. mendominasi. Aku suka di enggak. Wah, ya apa? Laki-laki macam apa? Suka didominasi. Jangan deket-deket dia, Mon. Tolong aku pikir-pikir. Dia suka didominasi. Dominasi. Gimana kalau masalah penghasilan sih? Ya asal kita nggak minta uang dia, terus ya tetap bertanggung jawab lah. Kita tetap menafkahi. Kalau itu uang dia ya nggak apa-apa. Bisa gini juga nggak sih, Yam? Gitu kayak kamu tuh kayak rasa tanggung jawabmu tuh sedikit berkurang karena si istri ini udah Udah Udah. berpenghasilan. Cukup lah. Iya. Jadi seakan-akan kamu nanti udahlah, kayak gini. santai deh gitu. Dia juga bisa tuh beli itu sendiri gitu. Ya ada benernya sih kayak gitu. Terus Lebih rasanya lebih plong gitu ya. Karena ini kan apa namanya, tanggung jawab udah berkurang emang kayak dikit. ngerasa aman, santai gitu kan, Ya, atau kayak dia bisa beli sendiri juga gitu. gitu. Tapi tetap sih tanggung jawab, maksudnya menafkahi ya, walaupun nggak seberapa pasti istri juga menghargai. Kalau walaupun umpamanya biasanya uang untuk make up dia biasanya 10 juta, tapi karena penghasilan si suami kecil cuma bisa ngasih 1 juta itu ke istri, kan paling nggak si istri ngerti lah. Kalau nggak mengerti, nggak mungkin mereka menikah kan. Udah punya gini ya dari awal ya. Dari awal. Mm-mm. Dari awal-awal baru PDKT itu udah dari traktiran makan gitu, udah ada. Iya. Cewek pun traktir kayaknya nggak apa-apa kan gitu, nggak Iya, nggak masalah kan apa-apa. gitu. Kalau PDKT nih, Iya. awal PDKT. Iya. Iya. Tapi kalau aku sih kebiasaan bayar-bayar sendiri ya. Split gitu ya, split bill ya. Iya, maksudnya kayak misalkan nih mau ketemuan, Hmm. aku lebih baik datang duluan dan langsung bayar makanan itu sendiri gitu. Jadi Ya nggak apa-apa Ya sih. nggak apa-apa. Tapi kan kebanyakan cewek ingin merasa diistimewakan di awal pertemuan. Itu bener nggak? nggak tahu ya. Kayaknya tidak berlaku di aku deh. Aku juga enggak lah, aku tadi udah ngomong gitu. Iya, oh. Heeh. Semakin udah makin modern kali ya pikirannya. Jadi kalaupun harus traktir cowok pun nggak masalah Nggak gitu. masalah. Kalau kita pas lagi ada loh ya. Kalau kita pas lagi nggak ada ya. Tapi aku pernah sih dulu Udah. ketemuan sama cowok, aku yang traktir. Dan kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih. Iya. Aku malah yang menawarkan, udah aku traktir aja yuk gitu. Ya udah ketemuan. Iya. Bagus sih. Dari sisi cowok ngelihat cewek yang traktir cowok gitu. Sebenarnya agak gini sih, agak nggak enak juga gitu. Tapi kalau cowoknya lagi bokeh ya mungkin mau aja ya. Oh, bisa jadi tuh. Iya kan? Nggak perhitungan mungkin Siapa beritanya? si cowoknya. Oh. Kayak si cewek ini kurang srek, tapi paling nggak dia udah naktir aku. Jahat banget. Waduh. Kan ini cowok yang perhitungan kayak Iya. gitu. Hmm. Kalau aku sih nggak pernah kayak gitu. Kalau aku siapa yang ngajak ya siapa yang bayar lah. Oh gitu, siapa yang ngajak, siapa yang bayar? Iya, nanti ngopi yuk gitu. Ntar di tempat kopi ya aku yang bayar pasti. Aku Walaupun enggak sih. Ada rule baru berarti ya gitu. walaupun ntar si ceweknya nanti kapan-kapan aku bayar ya. Sebenarnya itu gitu. taktik nggak sih? Taktik Tik buat buat ketemuan berikutnya. Itu udah. enggak sih. Oh, enggak ya? Cuman apa ya? Aku orangnya bertanggung jawab ya. Oh. Ini kan udah gini kan, udah izin orang tuanya mau ngajak keluar, terus masa
ya cuman kopi lah gitu. Kecuali bayaran dia kuliah baru aku nggak mau lah. Iya kan? Iya Traktir sih. kok traktir kuliah. Itu kan Traktir aku boleh yuk. Traktir kuliah. itu gini nggak sih, tata krama aja sih, enggak sih kayak kita datang orang kayak ngasih teh, Oh. kan kayak tata krama aja sih traktir itu Bertanggung seperti. jawab udah ngajak jadi Iya, kita. kayak tata krama ngasih Oh, berarti- ngasih dia hidangan minuman paling nggak kayak Aku gitu. besok juga berarti nggak mau ngajak-ngajak orang lagi deh. Takut Ntar, mendominasi. ntar diomongin kalau misalnya aku nggak bayarin. Iya Nah, sih, diajakin bayar sendiri sama aja gitu. makanya awal tuh kalau ngajakin orang harusnya gitu, kita ngopi yuk gitu, tapi bayar sendiri ya gitu. BS. Iya, Tapi patukan tapi ya, split gitu. bill gitu ya, biar sama-sama enak aja. Kan kadang-kadang juga yang kita ajak kan dia kayak mau nolak tapi nggak enak, belum punya uang Iya. tapi dia ngajak itu, pasti kan pasti dia yang mau naktir nih gitu sih. Waduh, ngomongan kita jadi naktir. Jadi traktir. Tapi emang gitu ya biasanya, emang apa, kita mengenal kepribadian seorang cewek cowok yang berpenghasilan lebih gede apa enggak itu emang dari awal PDKT tadi kan, Iya. dari naktirnya enggak gitu. Tapi kalau kamu lebih milih gini nggak sih, Am? Kan kamu ini udah deket, misalnya udah deket sama orang, terus Iya. ternyata orangnya ini penghasilannya itu lebih besar daripada kamu. Kamu lebih baik mundur, cari yang setara, atau kamu berusaha buat apa ya? Nyamain Sama gaya hidupnya dia gitu. Bukan gaya hidup, nyamain sama penghasilannya si cewek ini. Kamu lebih pilih mana? Kayaknya kalau nyamain nggak bisa sih. Kalau dia anaknya Khairul Tanjung kan aku juga masa harus Ya jangan contoh ke Khairul ya kan, Tanjung dong. contohnya kaya kan. Iya, kaya Iya, sih. Tapi wajar Iya. nggak sih ditanya saat masih PDKT atau pacaran lah gitu? Wajar nggak sih saling Nah, tanya? tuh gimana tuh? Aku sih belum pernah ya. Maksudnya aku tuh Nanya selama apa nih? ini Nanya soal Penghasilan. penghasilan, Oh, pekerjaan, penghasilan. aku penghasilan. sih kalau aku Pekerjaan oke lah ya, wajar lah. kalau aku sih sampai saat ini aku belum pernah deket sama orang yang sampai ngobrolin itu sih apa Kayak gaji-gaji itu enggak. Gaji Karena menurut kamu. aku tuh kayak privacy banget gitu. iya sih. Bahkan sama teman sekantor Sendiri, pun Deket pun nggak ngomongin gaji, Iya, biar nggak enak. nggak etis ya, masih Nggak kurang etis. etis. iya. Nah itu kalau cewek gimana? Kalau cewek udah nanyain gaji itu ada maksud serius? Ada maksud serius jelas pasti dong. Iya. Dia udah perhitungkan masa depannya seandainya jangka panjang sama si cowok ini gitu. Dia emang si ceweknya ya mungkin udah jalan sekian lama baru berani tanya gitu juga. Iya. Tapi perlu waktu sih ya, nggak baru PDKT baru juga kenal. nanya. Baru kenal. Kamu kerja di mana? Wah, aku di IT. Gaji kamu berapa? Siapa tahu itu ceweknya HRD. Bener juga ya. Iya kan? Iya. Nah, udah dia ini petugas ngecek UMR. Tapi kalau emang udah ke arah serius sih ya Nggak apa-apa ya. Ada. Harus buat aku wajib sih kayaknya ya. wajib ya. Wajib tahu lah. Ini ya berarti ya apa namanya? Income balance hidupnya kayak Iya. berarti kalau udah mau serius harus tahu berapa uang yang kamu tabung, berapa gaji Iya. bulanan itu harus kayak gitu Harus ya. ada bayangan Harus kita terbuka. kalau emang udah hidup berdua nanti gimana perhitungannya, apa aku harus lanjut kerja lagi atau Hmm. atau dia kerja aja udah cukup, aku di rumah aja gitu. Atau warisan dia banyak. Siapa tahu kan. Aduh, Jadi sama-sama Tuh, nggak usah kerja, tinggal saya jual-jual aja. mencari itu. Warisan. Warisan. Wah, ini kayak cewek-cewek yang ini ya. Aku pengen warisannya banyak, udah tua sakit. Dapat berasa 2 kali. Aduh. Kan banyak tuh yang kayak gitu tuh kan. Cewek-cewek yang nyari seperti itu, sugar daddy yang udah mau hampir dying gitu. Tapi warisannya berhektar-hektar tanah dan kopi gitu. Ya emang gitu sih paling banyak ya. Iya, Katanya sih gitu. katanya segitu. Ya, tadi jawaban dari pertanyaanku apa ya? Masalah ini apa namanya? Cewek lebih besar penghasilannya. Kamu bakalan mundur kalau misalnya kamu tuh dihadepin sama dihadepin nih Tetap tetap
tetap ya sama dia kalau cocoknya Tapi itu. nggak nyamain enggak lah. penghasilan, nggak berusaha keras buat nyamain gitu. Ya setidaknya bisa menyukupi kebutuhan keluarga aja. Walaupun ada backupan. Iya kan? Dia warisannya banyak gitu. Umpamanya kan kita nggak tahu hidup. Iya sih. Umpamanya bangkrut, punya usaha bangkrut atau di Kejutan PHK. hidup ya. Iya. Paling itu kayak udah ada gini sih ya. Kayak kita jatuh tapi di kasur yang empuk gitu. Udah ada persiapan. Iya, udah ada Karena cewek persiapan. juga kayaknya nggak terlalu mikir yang dapat pasangan yang penghasilan lebih tinggi gitu. Kayak cewek juga nggak muluk-muluk pengennya Iya. kayak gitu, karena kita juga kerja kan. Iya. Apalagi kalau orang yang tadi itu yang udah kaya dari lahir, dia pasti nggak muluk-muluk kayak gitu juga. Iya, dia nggak berharap dapat yang lebih kaya lagi. Dia udah cukup dengan segitu. Jadi nggak ada masalah. Katanya sih gitu. Katanya sih gitu. Nah, ngomongin dunia kerja nih, ngomongin pekerjaan cewek, cowok di dunia kerja ini kan sering adanya ketidaksetaraan gender ya. Untuk masalah perlakuan cewek dan cowok di dunia kerja. Kalian ngerasain gak sih kayak perekrutan HRD deh contohnya deh gitu. Banyak orang yang lebih mentingin cewek duluan, kayak akuntansi padahal cowok banyak yang Iya, pasti kompeten. cewek ya. Tapi yang dipilih pasti cewek. Terus banyak juga akuntansi yang paling banyak cewek ya. Iya. Karena mungkin cewek lebih teliti. Dianggap lebih teliti. Iya kayak gitu. Terus ini lookingnya kan. Iya, penampilan menarik. Nah, penampilan menarik itu paling banyak kan didapetin sama cewek. Kayak pramuniaga itu kan lebih banyak Lebih nyari perhatian. Iya. Lebih banyak SPG daripada SPB kan. Tapi kalau satpam banyak cowok. Ya karena Walaupun nggak menutup kemungkinan cewek juga Tapi ada. sekarang Cewek kebanyakan ada. cewek ada. Iya, Iya. ada. Karena biar ini geledah-geledah kaum wanita enak gitu kayak. Oh iya, Oh, iya iya. benar-benar. Tujuan satpam cewek kan cuma buat itu sebenarnya. Intinya sih kalau untuk menjaga emang yang cowok. Kalau yang cewek untuk mengamankan sih biasanya. Mengamankan yang wanita kan. Iya. Iya. Itu sih. Dan perlakuan dunia kerja yang paling banyak tindakan ini pelecehan cewek juga sih ya. Kan? Iya sih. Iya, cowok kan jarang. Iya. Tapi nanti kita bakal bahas di Itu kayaknya. podcast yang nanti deh kayaknya. Kita bakal hadirkan pakar. Pasti aja ada pelecehan itu pasti ada. Kan gimana ya? Ditahan dulu deh buat Iya. buat yang Tahan. Ini apa namanya? Teaser trailer dulu. Nanti di episode berapa kita bakal ngebahas itu. Belum kita keluarin aja sebenarnya. Udah sama pakar hukum ini. Jadi gitu sih perlakuan yang tidak setara kita temukan di dunia kerja ya untuk cewek. Terus kadang kenapa ya cowok itu kalau misalkan nih mau bantu cewek lain tuh dia tuh suka pandang-pandang fisik gitu. Misalnya kalau misalkan dilihat ada perempuan yang fisiknya cantik, cowok ini kayak punya hasrat tinggi, hasratnya itu kayak gerak cepat banget gitu loh buat nolongin si cewek ini gitu. Bener. Kenapa gitu? Caper sih kalau cowok ya. Oh. Apalagi dia cantik kan dia. Tapi kalau udah tahu punya anak pasti udah ngapain nolongin pasti gitu sih kalau cowok. Oh gitu. Intinya caperannya sih cowok. So kalau aku sendiri kan misalkan nih mau kayak angkat galon nih misalnya, bukannya dibantuin malah diajak ya. Ki nggak malu sama muka. Angkat galon aja nggak bisa. Malu dikit. Kenapa gitu ya? Kalau kayak gitu udah akrab sih pasti ya. Iya. Coba Eka tapi kan- di kantor, coba masuk kantor baru gitu. Terus banyak cowoknya. Iya. Cowoknya 5 deh, Eka cewek sendiri di sana. Eka ngangkat galon, pasti perlakuannya beda sama yang sekarang. Masa sih? Iya, pasti. Apa aku harus keluar pindah tempat kerja dulu Iya, jadi coba dulu. buat membuktikan itu? Iya, pasti kok. Karena naluri cowok itu kan ada kaum hawa pasti dilindungi, apalagi 5 cowok, 1 cewek. Pasti lebih walaupun mengayomi, walaupun ceweknya nggak menarik amat, tapi karena cuma ada dia Karena ya dia udah. cewek, ya.
Jadi karena kamu cewek aja, bukan karena kamu Enggak, contoh orang lain bukan Eka. nggak usah pindah kerja, nggak usah pindah kerja. Baru mau marah-marah aku beneran nih, beneran. Contoh. Iya. Tapi emang cewek sampai ngangkat galon, cewek kerja sampai setotal itu ya, se-workaholic itu ya, cewek dalam karir. Iya. Kalau Aku sih iya, karena emang udah gitu kerjaannya ya. iya, Nggak tahu ya. kebutuhan, Heeh. keinginan. Selain kebutuhan ada banyak keinginan. Nah, itu dia. Berarti kalian tipe-tipe yang jor-joran ya masalah pekerjaan. Oh ya, Iya. 101%. Aku pernah sih denger itu di siapa ya, Tung Desa Waringin ya. Karena kalau kerja sama orang tuh jangan 100% sebenarnya. 80 pun jangan, 50 aja, karena itu bakal nyuksesin usaha dia. Gitu sih. Seberapa persen, 1000% kamu kasih ini kepercayaan, kasih kamu full service, yang bakal maju bukan diri kamu. Usaha bos kamu yang bakal Emang maju. bawaannya totalitas aja ya, ngapain Iya. gitu dia. Bucin itu ya. Budak cinta. Udah cinta. Terlalu cinta sama kerjaan. Iya, benar. Karena emang udah passion kali di sana gitu, ngerasa Iya, cocok. iya, Jadi bisa jadi. 101% pun kayak seneng-seneng aja dibawa gitu, karena bidangnya juga kita udah Sukai. emang yang kita Sama sukai. ini juga sih, karena kita karyawan yang baik. Nggak 100% pun tetap karyawan baik sih Oh, gitu sebenarnya. Iya kan? Yang penting melakukan sesuai standar SOP kan gitu maksudnya. Tapi kan kalau cuma 50% dibilang gini nanti. Apa namanya? Apa? Nggak loyal sama perusahaan. Oh, gitu. Loyal sih. Mungkin apa ya? Jor-jorannya kalian mungkin umpamanya SOP dalam satu toko nih contoh. Pagi kalian harus ngepel dan nyapu. Udah. Ya kalian lakuin Berarti- ngepel dan nyapu tapi kan? Nggak inisiatif. Nggak sampai bersihin kaca, bersihin WC. Tapi kalau misalnya itu dilihat kotor, saya nggak ada inisiatif buat ngebersihin. Ya enggak, siapa tahu ada SOP untuk petugas lain gitu. Oh. Kayak gitu sih kalau ini. Emang Contoh. kitanya aja bucin. Iya. Bucin emang. Contoh kerja nggak jor-joran kayak gitu. SOP cuman nyapu sama ngepel, ya udah nyapu ngepel. Kalau yang tugas bersihin WC itu udah orang lain, tapi kadang-kadang kita karena nggak enak kita ambil kan. Berarti Iya, itu kalian termasuk yang sering pekerjaannya total sih, jor-joran banget sih. Serasa ini ya, perusahaan milik kalian kan berarti ya. Iya. Iya. Kayak udah nganggep gimana ya? Iya, Ini juga udah kayak anggap Usaha usahaku aku sendiri iya. gitu. Oh, betul. Karena Bener. gimana ya? Karena kan kalau misalnya ada komplain yang kena Kita kita lagi. juga Iya. gitu. Jadi kenapa nggak kita aja sekalian yang beresin gitu kan? Ya emang biasa gitu sih sama orang ya. Kalau salah kita yang kena komplain, tapi kalau yang untungnya banyak kita yang nggak dapat apa. Iya. Nasib. Nasib, Iya kan? bucin. Itu sih nasib bucin kayak gitu ya. Itu bisa dibilang bucin positif atau bucin apa ya? Sebenarnya nggak bagus kayak gitu sih, kayak toxic positif gitu terlalu. Ya tapi selama kalian masih mencintai melakukan itu, Masih nyaman sih sejauh masih ini. nyaman, ya nggak ada yang menyalahkan Aku juga. bukan masih nyaman, bukan masih mencintai, aku masih butuh uang. Masih banyak kebutuhan, masih banyak keinginan. Iya. Berarti kalian tipe bucin dalam bekerja. Nah kalau kalian disudutkan di suatu pilihan, kalian kan sejor-joran itu nih dalam pekerjaan. Iya. Nah kalau udah menikah, punya anak, harus ngurus rumah tangga, Iya. kalian lebih milih untuk di rumah aja, ninggalin karir yang kalian cintai tadi itu sangat sukai, atau milih di rumah sih? Itu pertanyaan yang susah. Nggak susah sih. Gampang kok. Aku susah. Anggap gini ya, kita ambil kesimpulan, kita kan garis bawahi workaholic kalian nih. Iya. Kebutuhan udah oke nih, udah oke. Kalau kalian tinggalin juga oke gitu. Kan lebih mencintai ngurus rumah atau kerjaan sih? Oh,
urus rumah. Urus rumah karena Rumah. dia bilang Yang tadi penting kebutuhan terpenuhi. udah kebutuhan Iya. terpenuhi, iya. Terus apa yang kita pengenin udah dapet, Udah ada, udah ada, udah ada yang udah sampai tujuan yang kita mau gitu kan. Iya. Iya, udah ngurusin anak. Kan kadang-kadang ada kan yang wanita karir kayak workaholic, aku udah biasa kerja, aku tinggal di rumah kayak gimana, kayak gengsinya masih ada kayak Iya. gitu. Berarti kalian ini workaholic karena kebutuhan doang. Kebutuhan dan keinginan. Iya. Kalau kebutuhan udah terpenuhi ya milih di rumah. Iya. Tapi Harus ada, tapi bisa kali dikerjain di rumah. kalau aku sih kayak gitu pengennya. Masih Udah tetap mau kan kerja ya. maksudnya Masih tetapinya. yang tetap di rumah tapi tetap berpenghasilan gitu loh. Iya. Tetap kerja gitu. Tapi kerjanya nggak seintens kayak waktu dulu gitu. Iya, lah. mungkin nggak terikat sama orang lagi, kita Hmm. bikin usaha sendiri lah. Berarti kalian tetap aja nggak bisa ninggalin Iya ya. sifat workaholic kalian. Ya gimana udah sifat? Kecuali kalian emang full time ngerjain rumah, full time ngerjain. Mungkin bisa tapi kayak perlu waktu gitu nggak sih? Katanya Iya, sih nggak. gitu. Nggak bisa langsung switch gitu. Apa-apa katanya sih gitu. Model gibah. Ininya sih gitu. Katanya sih gitu. Sayangnya kita nggak ada yang pelempar opini panas ya. Iya loh. Jadi pekerjaan untuk seorang cewek masih ya, walaupun kebutuhan sudah terpenuhi, kerja di rumah, tapi tetap aja pengen kerja Masih kan. tetap pengen Kalau aku loh ya nggak tahu sih. Kalau kita kayak Heeh. kita berdua sih gitu, tapi nggak tahu juga siapa tahu kan Banyak ada yang cewek-cewek lain punya Pemikiran lain. pikiran yang lain. mungkin mereka ingin full time jadi ibu rumah tangga. Katanya sih gitu. Katanya sih gitu. Terima kasih telah mendengarkan WZWZWZ. Obrolan kami tadi hanya WZWZWZ. Bisa saja tidak sesuai dengan situasi dan keadaan pendengar atau nantinya.